Shalom sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian pada hari ini. Saat ini kita mau memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kita menaikkan pujian kepada Tuhan, kasih masih ada. Hanya yang pernah merasakannya, tahu duri dalam dagingku. Ternyata kaulah yang paling mengerti rahasia hatiku. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin. Ku suka caramu memulihkan hatiku yang suam, saat yang lainnya begitu mudah sirna. Kasih-Mu ya Tuhan tetap bertahan. Engkaulah alasan hatiku percaya, kasih masih ada dalam dunia. Puji Tuhan, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 26 sampai 51. Saya akan membacakan bagi kita semua. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia, terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci, tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas engkau selamatkan, tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena dengan engkau aku berani menghadapi gerombolan, dengan Allahku aku berani melompati tembok. Adapun Allah jalannya sempurna, sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ia mengajar tanganku berperang sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Kau berikan tempat lapang untuk langkahku, dan mata kakiku tidak goyah. Aku mengejar musuhku sampai mereka aku punahkan, dan tidak berbalik sebelum mereka kuhabiskan. Aku menghabiskan dan meremukkan mereka, sehingga mereka tidak bangkit lagi, dan mereka rebah di bawah kakiku. Engkau telah mengikat pinggangku dengan keperkasaan untuk berperang. Engkau tundukkan ke bawah kuasaku orang yang bangkit melawan aku. Kau buat musuhku lari daripadaku, orang-orang yang membenci aku mereka kubinasakan. Mereka berteriak minta tolong, tetapi tidak ada yang menyelamatkan. Mereka berteriak kepada Tuhan, tapi Ia tidak menjawab mereka. Aku menggiling mereka halus-halus seperti debu tanah. Aku menumbuk mereka dan menginjak-injak mereka seperti lumpur di jalan. Dan engkau meluputkan aku dari perbantahan bangsaku. Engkau memelihara aku sebagai kepala atas bangsa-bangsa. Bangsa yang tidak kukenal menjadi hambaku. Orang-orang asing tunduk menjilat kepadaku. Baru saja telinga mereka mendengar, mereka taat kepadaku. Orang-orang asing pucat layu dan keluar dari kota kubunya dengan gemetar. Tuhan hidup, terpujilah gunung batuku, dan ditinggikannya lah kiranya Allah gunung batu keselamatanku. Allah yang telah mengadakan pembalasan bagiku, yang telah membawa bangsa-bangsa ke bawah kuasaku, dan yang telah membebaskan aku daripada musuhku. Dan engkau telah meninggikan aku mengatasi mereka yang bangkit melawan aku. Engkau telah melepaskan aku dari para penindas. Sebab itu aku mau menyanyikan syukur bagimu, ya Tuhan, di antara bangsa-bangsa, dan aku mau menyanyikan mazmur bagi namamu. Ia mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya.
dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, kepada Daud dan anak cucunya untuk selamanya. Puji Tuhan. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Pada kesempatan ini saya mau membagikan tema bagi kita semua, yaitu Tuhan adil. Sekali lagi tema kita hari ini yaitu Tuhan adil. Sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kalau di hari sebelumnya kita belajar tentang bagaimana pertolongan Tuhan setiap hari di dalam kehidupan kita, secara khususnya dalam kehidupan Raja Daud, di mana Tuhan menghancurkan semua musuh-musuhnya, bahkan memberikan pertolongan kepadanya. Walaupun terkadang kita sebagai manusia, kita terkadang tidak menyadari pertolongan Tuhan, tetapi percayalah sidang jemaat Tuhan, bahwa Tuhan selalu menopang setiap hidup kita. Dia melihat situasi kita, Dia melihat keadaan kita. Dan saat ini juga kita mau belajar bagaimana Tuhan adil kepada orang-orang yang berkenan kepadanya. Kepada setiap orang Tuhan adil. Kepada orang baik Dia akan berlaku baik. Kepada orang jahat Dia akan berlaku berbelit-belit dikatakan. Oleh karena itu sidang jemaat yang berkati oleh Tuhan, seperti di ayat yang ke-26 dan sampai ayat 28, saya bacakan sekali lagi bagi kita semua. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Sidang jemaat Tuhan dikatakan terhadap orang setia Tuhan berlaku setia. Dia adil. Ketika kita berbuat baik, maka yang baik juga akan kita terima. Ketika kita melakukan yang jahat, maka yang jahat juga kita bisa dapat. Jadi Tuhan adil. Tuhan melihat setiap hati manusia. Dan tidak perlu sidang jemaat Tuhan kita menghakimi satu dengan yang lain. Kemudian saya lanjutkan terhadap orang yang tidak bercela engkau berlaku tidak bercela. Kemudian di ayat 27 terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok engkau berlaku belat-belit. Kemudian di ayat 28 bangsa yang tertindas engkau selamatkan. Tapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati supaya mereka kau rendahkan. Sidang jemaat Tuhan, ayat ini membuktikan bahwa Tuhan adil bagi setiap orang. Jadi kita sebagai manusia tidak perlu kita membalas dendam, tidak perlu kita mengutuki orang, tidak perlu kita berkoar-koar, menunjukkan emosi kita kepada orang yang mungkin menyakiti kita. Tidak perlu. Sebab firman Tuhan katakan, terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Jadi sidang jemaat Tuhan, ketika kita melakukan hal yang baik, kita juga akan mendapat yang baik dari Tuhan. Nah, ketika kita melakukan hal yang sombong atau hal yang tinggi hati atau hal yang buruk, maka saya percaya hal itu juga yang akan kita terima kelak. Mungkin prosesnya sangat lama. Mungkin prosesnya lama. Terkadang kita, kalau contohnya kita ada masalah kepada seseorang, kita terkadang langsung menghakimi. Langsung seperti ini kita langsung hakimi. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan itu adil. Dia melihat apa yang diperbuat setiap manusia. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, bahkan serapat apapun kita untuk bersembunyi pada kesalahan kita atau menutupi semuanya, menutupi kesalahan kita, Tuhan tahu. Dimanapun kita berada, Tuhan tahu. Apapun kondisi kita, apapun yang kita lakukan kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekeliling kita, Tuhan tahu. Jadi kita tidak perlu sebagai manusia menghakimi, menuntut keadilan. Memang perlu, akan tetapi jikalau contohnya kita tidak didengar, kita tidak perlu langsung emosi, atau kita tidak perlu marah, tidak perlu membenci dia atau membalas dendam kepada dia. Kita tidak perlu lakukan itu sebagai orang percaya. Tidak perlu ketika dia berbuat jahat kepada kita, kita juga bikin berbuat jahat. Kita balas kepada yang jahat. Tidak perlu. Biarkan Tuhan yang bekerja. Karena apa dikatakan? Terhadap orang yang suci engkau berlaku suci. Terhadap orang yang setia engkau berlaku setia. Tapi terhadap orang yang tinggi hati engkau berlaku
berbelit-belit atau engkau akan merendahkan dia. Jadi sidang jemaat yang diberkati oleh Tuhan, seperti kondisi yang dialami oleh Daud, Tuhan menolong setiap hidupnya. Walaupun dia awalnya merasa tertindas, tapi dia merasakan pertolongan Tuhan. Dia percaya Tuhan itu adil, sehingga dikatakan anak cucunya pun diberkati oleh Tuhan. Dari dia keturunannya diberkati oleh Tuhan. Jadi sidang jemaat Tuhan menjadi pembelajaran bagi kita semua saat ini. Ketika kita ada masalah, mungkin orang-orang yang di sekeliling kita menyakiti kita, kita tidak perlu berbuat seperti yang dibuat kepada kita. Kita tidak perlu membalasnya. Cukup Tuhan yang bekerja. Saya percaya Tuhan akan membalas sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan tingkah laku kita. Tuhan akan balas. Yang baik kita lakukan, yang baik kita terima. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Oleh karena itu sidang jemaat Tuhan, Tuhan adil. Tuhan tahu apa yang kamu alami, Tuhan tahu apa yang saya alami. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa dalam surga. Kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang mengajari kami supaya kami tidak berbuat balas kepada orang yang menyakiti kami. Kami tidak perlu mendendam, tetapi kami percaya Tuhan itu adil. Tuhan akan membalaskan sesuai dengan perilaku kami, sesuai apa yang kami lakukan. Bapa, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, sadarkan kami supaya hidup kami tetap sungguh-sungguh dan layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Walau seakan tiada harapan, kasih yang telah menjadi dingin, suka caramu tuh memulihkan hatiku yang suam saat yang lalu.